Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Ramadan Sumana dan teman saya yang bernama Dita Indriani. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang insan kamil. Yang pertama yaitu pengertian insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, insan dan kamil. Masing-masing memiliki arti tersendiri. Yang pertama insan. Insan itu memiliki arti manusia dan kamil yang memiliki arti sempurna. Jadi dengan demikian, insan kamil adalah manusia sempurna. Menurut Dr. Haji Abuddin Nata MA, dalam bukunya yang membahas tentang akhlak tasawuf, mengatakan bahwa kata insan ini menunjukkan pada sesuatu yang secara dikhususkan dan digunakan untuk arti manusia dari segi sifatnya. Insan kamil ini lebih ditunjukkan kepada manusia yang sempurna dari segi pengembangan potensi intelektual, rohania, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah, dan lainnya yang bersifat kebatinan. Yang kedua adalah ciri-ciri insan kamil. Menurut Murtadha Muttari, insan kamil yakni mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah jasmani yang sehat serta kuat dan berketerampilan. Orang Islam ini perlu memiliki jasmani yang sehat serta kuat, terutama berhubungan dengan penyiaran dan pembelaan serta penegakan agama Islam. Yang kedua, yaitu cerdas serta pandai. Cerdas ditandai adanya kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, sedangkan pandai ditandai oleh banyak memiliki pengetahuan. Yang ketiga, ruhani dan kalbu yang berkualitas tinggi. Kalbu yang berkualitas tinggi itu adalah kalbu yang penuh berisi iman kepada Allah, atau kalbu yang takwa kepada Allah. Kalbu yang iman itu ditandai bila orang yang sholat, ia sholat dengan khusyuk. Bila mengingat Allah, kulit dan hatinya tenang. Dan bila disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Untuk mengetahui ciri-ciri insan kamil, dapat ditemukan pada berbagai pendapat yang dikemukakan para ulama yang sudah diakui. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berfungsi akalnya secara optimal. Tentunya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang diberi akal oleh Allah, semestinya kita harus menggunakan akal kita secara maksimal dan tidak setengah-setengah. Yang kedua, berfungsi intuisinya. Insan kamil dapat juga dicirikan dengan berfungsinya intuisi yang ada di dalam dirinya. Intuisi ini dalam pandangan Ibnu Sina disebut juga dengan jiwa manusia atau rational soul. Yang ketiga, mampu menciptakan budaya. Menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah makhluk berpikir. Sifat-sifat semacam ini tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Ya hanya manusia saja yang memiliki budaya. Yang keempat, berakhlak mulia. Berakhlak mulia juga bisa disebut dengan akhlakul karimah, yaitu merupakan salah satu contoh macam golongan yang harus dimiliki oleh orang muslim. Yang kelima, berjiwa seimbang. Perlunya seimbang dalam kehidupan, yaitu seimbang antara pemenuhan kebutuhan material dengan kebutuhan spiritual. Ini berarti perlunya ditanamkan jiwa sofistik yang dibarengi dengan pengalaman syariat Islam, terutama dalam ibadah, zikir, tafakur, muhasabah diri, dan seterusnya. Pembahasan selanjutnya mengenai proses pembentukan insan kamil. Proses atau tahapan pembentukan insan kamil diberikan menjadi beberapa bagian, antara lain: 1. Proses pembentukan kepribadian. Yang kedua, pembentukan kepribadian muslim. 1. Proses pembentukan kepribadian
dapat dipahami bahwa insan kamil merupakan manusia yang mempunyai kepribadian muslim yang diartikan sebagai identitas yang dimiliki seseorang sebagaimana ciri khas dari keseluruhan tingkah laku baik yang ditampilkan secara lahiriah maupun sikap batinnya. Yang kedua, pembentukan kepribadian muslim. Kepribadian muslim dapat dilihat dari kepribadian orang per orang atau individu dan kepribadian dalam kelompok masyarakat atau ummah. Kepribadian individu meliputi ciri khas orang dalam sikap dan tingkah laku serta kemampuan intelektual yang dimilikinya. Pembentukan kepribadian muslim sebagai individu. Proses pembentukan kepribadian muslim sebagai individu dapat dilakukan melalui 3 macam pendidikan. 1. Pranata education atau tarbiyah ghalb al-wiladah. Proses pendidikan jenis ini dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua yaitu education by another atau tarbiyah al-maghairih. Proses pendidikan ini dilakukan secara langsung oleh orang lain, baik oleh orang tua, guru, masyarakat setempat atau para ulama. Yang tiga, self education atau tarbiyah al-nafs. Proses ini dilakukan melalui kegiatan pribadi tanpa bantuan orang lain, seperti membaca buku, majalah, koran, dan sebagainya. Selanjutnya, pembentukan kepribadian muslim sebagai ummah. Abdullah Al-Daraj membagi sebagaimana dikutip sebagai berikut. Pembentukan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Bentuk penerapannya adalah dengan cara melaksanakan pendidikan akhlak di lingkungan rumah tangga. Langkah-langkahnya yang ditempuh adalah 1. Memberikan bimbingan berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, memelihara anak dengan kasih sayang. Yang ketiga, memberikan tuntunan akhlak kepada anggota keluarga. Selanjutnya yaitu peranan moral menurut Islam dalam pembentukan insan kamil. Penerapan akhlak atau moral menurut pandangan Islam dalam pembentukan insan kamil dalam kehidupan sehari-hari bukanlah perkara mudah, karena dari segi arti saja, moral menurut pandangan Islam adalah akhlak yang baik dan insan kamil yaitu manusia yang sempurna. Sedangkan manusia sendiri, seperti yang telah kita ketahui, tak ada yang terlahir dengan sempurna. Manusia adalah tempat segala kesalahan dan kehilapan. Namun, kesempurnaan yang dimaksudkan di sini bukanlah kesempurnaan dalam arti tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Tak ada manusia yang tak pernah melakukan kesalahan. Itu kodrat. Karena itulah telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu cara untuk mencapai moral Islam dalam pembentukan insan kamil adalah dengan bertaubat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.